dari konteksnya itu, tapi lebih fokusnya itu pada dada gitu loh, pada gitu. Itu kalau jawaban saya. Ya, saya menambahkan sedikit saja. Saya kira kita ini sekarang semuanya itu kan bermain dalam wilayah interpretasi beragama itu. Saya sering bilang bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Tuhan itu, yang disyariatkan itu, yang mana sih? Kita semuanya bermain pada wilayah interpretasi. Memang jumhur ulama barangkali ya, mayoritas, dan itu juga lagi-lagi seperti yang tadi kita sampaikan, dibentuk oleh konstruksi sosial, menafsirkan bahwa ayat itu merupakan satu syariat menuntut orang yang didefinisikan sendiri oleh para ulama dan juga dibantah oleh ulama lain. Oleh Syihab termasuk yang bilang bahwa Al-Quran itu tidak menyebutkan secara spesifik sebetulnya orang itu orang perempuan sebenarnya. Bahkan oleh Syihab menulis satu buku yang sangat komprehensif menurut saya tentang itu. Salah satu simpulannya adalah bahwa interpretasi tentang jilbab itu juga selalu seperti masalah fikih yang lain, dua macam. Dengan mengutip Al-Asmawi misalnya, Syihab bilang bahwa itu adalah pertimbangan budaya, selain konteks yang tadi disampaikan soal kehormatan dan keselamatan pada masa itu. Sehingga kita tidak bisa mengatakan karena kan saya bilang tadi dalam presentasi, cuma tidak sempat saya katakan, memahami fikih itu harus dengan usul fikih, kaidah usul fikih. Cuma ini jarang dilakukan. Kaidah usul fikih itu prinsip-prinsip yang menetralisir katakanlah bahasa harfiah fikih. Misalnya, jadi ingin menggali lebih dalamnya. Kalau alasan ayat tentang jilbab itu adalah ilatnya atau alasannya karena keamanan dan kehormatan, maka ada kaidah usul fikih, idzan tafal ilat fantafal ma'lul. Kalau alasannya tidak ada, ya juga berarti bisa gugur kewajiban itu. Itu kaidah usul fikih, tapi tidak populer di kalangan masyarakat muslim mayoritas kita khususnya. Karena itu usul fikih lebih banyak diwacanakan di kalangan akademisi, intelektual, kaidah-kaidah itu. Mungkin kita juga tidak pernah mendengar ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa-apa yang mengakibatkan sesuatu itu wajib juga wajib hukumnya. Tidak ada dalam fikihnya, kan usul fikih ada. Nah, jilbab kalau memang demikian konteksnya, misalnya pada saat itu yang khusus untuk istri Nabi, dan karena kehormatan dan karena takut keamanan, maka sekarang ada nggak faktor itu pada seseorang? Boleh Syihab kira-kira salah satunya begitu. Ya ternyata sekarang kalaupun istri seorang perempuan muslimah tidak pakai jilbab, dia terhormat juga. Kalau seorang perempuan tidak pakai jilbab, sekarang aman juga. Tapi kalau di wilayah lain ternyata tidak aman dan harus pakai jilbab, dia pakai jilbab. Kalau memang itu mengharuskan. Jadi pemahaman atas konteks itu yang saya sering menekankan, fahamilah sebuah teks itu tidak secara harfiah. Kalau secara harfiah, skripturalis, maka semuanya akan terjebak pada hukum yang hanya bentuk lahir saja, termasuk dalam jilbab. Saya menghargai yang tidak pakai jilbab. Saya juga menghargai yang pakai jilbab, bentuk apapun. Istri saya juga pakai jilbab. Lalu apakah saya harus bermusuhan dengan orang-orang perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab? Nah, kalau pertanyaannya apakah saya masuk neraka misalnya dengan tidak pakai jilbab, itu banyak masalah keagamaan yang tidak bisa dijawab dengan itu. Misalnya begini, lagi-lagi interpretasi syariat. Iran menerapkan syariat Islam dan interpretasinya adalah bentuk Syiah. Lalu Saudi Arabia itu interpretasinya adalah Wahabi. Lalu Indonesia mungkin interpretasinya Sunni. Lalu sekarang menurut Sunni Syiah itu sesat, berarti masuk neraka. Lalu Syiah juga bilang Sunni itu juga berbeda akidah dengan kami. Kalau mau dibilang sesat berarti masuk neraka. Sebetulnya yang
apa nerakanya itu masing-masing atau bagaimana? Sama dengan Islam dan Kristen. Islam kalau rigid dan apa ya, sangat bahasanya itu ekstrim, maka sudah pasti kalau menurut teks yang harfiah yang bermuslim itu akan masuk neraka. Nah, sementara orang Kristen juga bilang orang yang tidak beragama Kristen itu akan masuk neraka juga. Jadi sebetulnya yang mana yang Tuhan itu berapa? Kita yakin Tuhan itu satu. Tuhan ini akan memasukkan ke dalam neraka yang ini atau yang ini, yang Syiah, yang Wahabi, yang Khawarij atau yang Sunni. Nah, makanya kita semuanya bermain pada wilayah interpretasi, dan kebenaran itu harus diyakini bahwa hanya pada Tuhan. Kita tidak bisa menjangkau itu. Saya tidak bisa menjudge seseorang itu masuk neraka atau masuk surga gara-gara tidak sholat sekalipun. Karena juga ada indikasi, ada sejarah yang mengatakan bahwa tidak sholat itu apa-apa, terus di ujungnya itu pas di akhir dia baca syahadat juga, dia masuk surga juga, rebutan malaikat rahmat dengan malaikat yang malaikat rahmat itu maksudnya malaikat yang penuh kasih, malaikat Ridwan dengan malaikat jaga neraka siapa? Lupa ya, malaikat. Ini kadang-kadang kalau lagi lupa, karena kemarin ngaji juga. Kira-kira begitu lah. Gitu ya. Fighting yang menamakan? Ya, saya sepakat. Oke, untuk kemana selanjutnya barangkali masih ada? Ayo. Silakan. Ya, saya sih orang awam aja. Cuma pengen tahu aja. Kenapa sih ada saya di sana? Kenapa sih kita kambing saya di sana? Kenapa ya? Kenapa ada syariat Islam? Sekarang kan saya hukum juga udah menjamin. Hukum konstitusi nasional ada juga. Oh, maksudnya kenapa ada penerapan syariat Islam di Indonesia? Kenapa pertanyaan epistemologis itu yang memunculkan syariat Islam di Indonesia itu? Kenapa harus ada? Saya kembali lagi kalau gitu. Mungkin reformulasi pertanyaannya, apa perlunya, apa relevansinya atau perlunya syariat Islam? Ya, perda syariah seluruh Indonesia. Bukan hanya pada syariat, tapi Secara umum kali. Waduh. Buat siapa aja? Apa perlu gitu? Atau memang perlu atau? Pertama begini, pendapat saya pribadi, syariat Islam itu sesuatu yang dilahirkan oleh Sang Maha Pencipta untuk mengatur kita sebagai hamba, dan syariat Islam itu wajib dilaksanakan oleh individu. Pelaksanaan syariat Islam itu mutlak untuk dilaksanakan. Itu satu. Yang kedua, saya tidak setuju formalisasi syariat Islam menjadi sebuah ideologi negara. Karena apa? Karena syariat Islam itu berada pada wilayah privat. Ketika diinstitusionalisasikan sebagai ideologi negara, dia menjadi wilayah publik yang harus diterapkan kepada semuanya. Oke lah, katanya syariat Islam itu juga akan melindungi non-muslim. Kata melindungi dan dilindungi itu sudah mengkonotasikan ada kelas 1 dan kelas 2. Sudah tidak adil. Pada semangat Al-Quran itu adalah semangat keadilan, kesetaraan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, seperti di awal sekali disinggung Mas Norma, apa yang disebut dengan syariat Islam itu juga di masyarakat itu sangat tidak seragam. Survei PPIM yang beberapa 3 tahun, saya kira setiap tahun, itu ketika menanyakan apa yang dimaksud dengan syariat Islam, itu lebih banyak menjawabnya itu syariat Islam itu ya sholat, syariat Islam itu ya puasa. Nah, kenapa kemudian masyarakat merasa perlu? Analisisnya banyak. Mas Norma saya kira lebih ini ya, karena ada unsur politik juga dalam hal ini. Pertama ada pengaruh saya kira sejak gerakan DITI juga gitu ya, lalu ada pengaruh revolusi di Iran juga yang ada imbasnya ke Indonesia. Nah, sebelum masa Orde Baru ini mengendap di bawah, tidak muncul ke permukaan karena semuanya ditekan. Bukan tidak ada gerakan-gerakan yang ingin menerapkan syariat itu, bukan tidak ada. Pada perdebatan parlementar 50-an juga kan tidak ada. Tetapi kan tidak. Sejak Orde Baru tumbang, baru kemudian pada muncul. Nah, mereka
kalau pertanyaannya kenapa masih banyak masyarakat yang menginginkan atau mengusulkan syariat Islam itu, saya kira juga salah satunya karena belum terlihatnya keberhasilan sistem yang ada sekarang ini untuk menjawab masalah sosial ekonomi.